Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi atau knowledge management culture in organization. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Mulyono 2003. Sudut pandang budaya. Budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Kemudian, manajemen mencakup: yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan saran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya manajemen dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Dalam Andraha 2005 berpendapat bahwa anggapan dasar adalah: yang pertama, budaya adalah kolektif mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasiskan pengetahuan. Yang kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Ada beberapa daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Di antaranya adalah: yang pertama, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Yang kedua, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Dan yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengobarkan semangat kerja di sini? Yang keempat, tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini? Dan yang kelima, peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini? Kemudian, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orang yang merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan.
Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Dan yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Gambar kerangka knowledge sharing yang diawali dengan fasilitator dan sharing champions, yaitu bentuk sharing champion, sediakan fasilitator bersertifikat dan beri reward pada fasilitator yang terhubung melalui kepercayaan yang akan menghasilkan. Yang pertama adalah kontributor atau menstimulasi keinginan sharing, kenali dan beri reward pada kontributor. Kemudian peserta, stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain, dalam kurang memberi reward kepada peserta. Kemudian media atau sediakan media bervariasi sesuai dengan latar belakang peserta. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Pertama adalah leadership, kemudian develop individual, kemudian appropriate competence, kemudian enabling structure, kemudian value add system, dan positive teamwork, climate, and sense of direction. 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S oleh McKinsey, yaitu structure, system, style, staff, skill, strategy, and share value.